Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 5 tentang pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sonali Bidri dan 3 anggota saya. Yang pertama ada Sherly Adeline, yang kedua ada Yesi Sulastri, dan yang terakhir ada Yarsi Haplaini. Saya akan memaparkan modul 5 pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia Sekolah Dasar. Tadi 1, pendekatan Wallace Longley dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Latar belakang. B. Landasan teoritis. C. Komponen Wallace Longley. Komponen Wallace Longley meliputi membaca nyaring, menulis jurnal, membaca diam, membaca bersama, membaca terbimbing. 6. Menulis terbimbing. 7. Membaca bebas, menulis bebas. D. Merancang pengajaran berpendekatan Wallace Longley. 1. Tujuan pengajaran. 2. Materi pengajaran. 3. Peran siswa dan guru. 4. Teknik mengajar. 5. Teknik penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan modul 5 KB2 tentang pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Latar belakangnya adalah pendekatan komunikatif PK adalah seluruh pendekatan pembelajaran bahasa, khususnya pembelajaran bahasa kedua dan pengajaran bahasa asing dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. PK ramai dikembangkan dan diterapkan dalam pemberlakuan kurikulum 1984. Pembelajaran bahasa di seolah-olah ini fungsi komunikasi bahasa ini sering diabaikan. Hal ini terlihat orientasi pembelajaran bahasa yang lebih mementingkan tentang pengetahuan tentang bahasa yang dinamakan dengan tata bahasa, bukan keterampilan menggunakan bahasa untuk bermaksud komunikasi. PK lahir di situasi pengajaran bahasa di Inggris, Amerika, dan Kanada. Di Inggris tersebut, tempat lahir dan perkembangan aliran London dan menekankan linguistik sosial PK. Selanjutnya di Kanada tersendiri, di Kanada dan di Amerika itu mengajarkan tentang bahasa yang berwajah komunikatif dan menempatkan beningnya sebagian reaksi seperti itu. Terus ada landasan teorinya, pendekatan komunikatif mendapatkan 2 dukungan kelompok ahli linguistik. Yang pertama ada ahli sosiologi linguistik, yang kedua ada ahli linguistik sosial. Terus ada 7 fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi instrumental, fungsi aturan, fungsi interaksi, fungsi abadi pribadi, dan fungsi penggalian pribadi. Itu terus ada fungsi selanjutnya ada fungsi imajinatif dan pengembangan. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran pendekatan komunikatif, yaitu ada 3, yaitu yang disepakati. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua isi, yang ketiga adalah pengajaran yang harus berorientasi kepada siswa. Selanjutnya itu ada beberapa tujuan pengajaran. Yang pertama ada tujuan pengajaran, yang kedua itu ada materi pengajaran, ketiga peran siswa dan guru, keempat itu tadi ada teknik pengajar, lalu yang kelima ada teknik penilaian. Mungkin itu saja pemaparan dari modul 5 KB2 yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Yesi Sulastri akan melanjutkan kegiatan belajar 3, yaitu pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Terdapat 7 komponen utama dalam pendekatan kontekstual, yakni 1. Konstruktivisme, 2. Bertanya, 3. Inquiry, 4. Masyarakat belajar atau learning community, 5. Permodelan, 6. Refleksi, 7. Asesmen autentik. Sebuah kelas bahasa dan sastra Indonesia, misalnya, dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual jika menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam pembelajarannya.
Terdapat 11 kata kunci dalam pembelajaran kontekstual, yaitu 1. Kerjasama, 2. Saling menunjang, 3. Gembira, 4. Belajar dengan bergairah, 5. Pembelajaran terintegrasi, 6. Menggunakan berbagai sumber, 7. Siswa aktif, 8. Suasana kelas menyenangkan dan tidak membosankan, 9. Sharing atau berbagi dengan teman, 10. Siswa kritis, dan 11. Guru kreatif. Itu saja dari saya kembalikan kepada Saudara Sonali Bidri. Baik, sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan. Pendekatan How Language adalah pendekatan pengajaran bahasa pertama dan bahasa kedua yang didasarkan dengan prinsip-prinsip. Pendekatan komunikatif adalah sebuah pendekatan pengajaran bahasa, khususnya bahasa kedua, yaitu bahasa asing. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata di dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.